Shalom buat kita semua. Siapa yang udah gak sabar buat ikut ibadah? Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat hari Minggu yang cerah ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau ibadah, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Hai Eagle Kids, gimana kabar kalian? Nah, semuanya sama-sama bisa bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, amin. Ayo semuanya antusias dalam lambaikan tangannya. Kesudahan, amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Masih antusias Eagle Kids? Masih dong Kak. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na
sama-sama mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semuanya bisa siapkan hati. Kita mau say something to God. Give thanks to God for all the things He's done. Sama-sama kita nyanyikan. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. I am here because of your grace. Yes, Jesus. I am here Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Somebody else. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Engkau baik Tuhan. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Tiga Kids, marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kami semua ya Tuhan. Kami tahu meskipun kami tidak bisa ke gereja, tapi kami tahu bahwa hadirat-Mu ada di mana-mana. Kami percaya Tuhan Kau akan melawat setiap kami ya Tuhan, bimbing kami ya Tuhan dalam khotbah ke depan ini ya Tuhan, supaya kami tahu apa isi hati-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, berikanlah kami hikmat, tuntun setiap kami ya Tuhan, biarlah Engkau melawat kami dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang Kau berikan. Haleluya, amin. Shalom. Wah, kurang keras. Yang di dapur belum kedengaran. Sekali lagi, shalom. Iya.
Oke, senang sekali adik-adik Kak Dian bisa ketemu lagi. Kak Dian akan menyampaikan satu cerita firman Tuhan. Oke, yang siap dengan Alkitabnya boleh katakan amin. Oh, ada yang belum? Yang belum silakan diambil. Boleh tanya sama kokonya, sama adiknya, sama mama atau papa. Nah, sudah diambil semua? Oke, yang sudah siap katakan amin. Yes. Nah, kita pernah lihat hari-hari ini kok banyak orang pakai masker ya? Oh iya Kak, karena hari-hari ini itu kata Bu Guru sedang ada namanya wabah virus corona. Jadi ada yang sakit. Nah, supaya kalau kita sakit tidak menular, itu kita wajib pakai masker. Nah, betul. Nah, maka dari itu, sekalipun tidak ada virus corona, tapi kalau kita sedang sakit atau mungkin pilek, kita tidak mau kan teman-teman kita tertular. Nah, di sini ada yang penting. Jadi, penyakit itu bisa keluar dari mulut orang yang sakit. Nah, ada yang lebih penting dari mulut kita. Nah, siapa yang mau tahu apa yang lebih penting? Ya, Kak Dian akan mulai cerita bagaimana pentingnya apa yang keluar dari mulut kita. Jadi, satu bangsa itu bisa berhasil dan juga bisa maju, bisa menggenapi rencana Tuhan hanya gara-gara ada orang yang perkataannya baik, ada yang perkataannya tidak baik. Loh Kak, perkataan baik itu seperti apa? Perkataan yang buruk itu seperti apa? Nah, kita sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa ngomong kotor tentu itu perkataan yang tidak baik. Ngomong kasar itu tentu perkataan yang tidak baik. Nah, tapi di sini ada yang lebih penting. Apa itu perkataan baik dan tidak baik? Nah, perkataan yang baik dan tidak baik. Nah, itu Kak Dian akan bagi cerita. Nah, disiapkan Alkitabnya. Nah, suatu kali Musa, semua tahu Musa ya? Ya, betul. Musa itu adalah alat Tuhan, nabi Allah. Nah, pada waktu itu dia sudah berhasil nih. Sudah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, hingga masuk ke satu tanah Kanaan. Perjalanannya belum selesai. Nah, kita baca dari kitab. Alkitabnya dibuka ya. Nah, di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama di kitab Bilangan. Sudah ketemu semua? Ya, bisa minta bantu papa, mama, atau kakaknya, boleh. Atau kalau masih ada kakek atau neneknya di situ, boleh. Nah, kita Bilangan pasal 13. Nah, ini satu pasal Kak Dian akan ceritakan. Nah, di situ judulnya apa? Ke-12 12 pengintai. Jadi ada 12. Nah, kita punya jari ada 10. Nah, berarti kalau 12 itu, kenapa 12? Nah, ini suatu kali Tuhan berkata sama Musa. Jadi Musa mendengar suara Tuhan. Di sini dikatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Nah, sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa mendapatkan perintah dari Tuhan. Dan itu didengar oleh Musa. Musa mendengar. Mengintai. Mengintai itu untuk apa Tuhan? Nah, di situ untuk mengetahui tanah Kanaan itu seperti apa. Nah, Musa disuruh oleh Tuhan untuk memilih. Memilih sebagian. Jadi tidak semuanya. Jadi sebagian. Sebagiannya itu berapa? 12. Kenapa ada 12? Nah, karena suku bangsa Israel itu ada 12 jumlahnya. Akhirnya dipilihlah, dikumpulkan semuanya dari setiap suku perwakilan. Ayo mana suku ini? Oh ya sudah datang. Suku ini, suku Yehuda, suku semua, suku-suku yang lain sudah? Sudah. Oke, sudah dipilih ya. Oke, baik Musa. Sekarang kami harus ngapain? Nah, Musa berkata pada 12 orang tadi, kita sudah keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah tuntun kita sampai di titik ini. Maka kita nggak boleh berhenti. Tuhan katakan, kalau kita mau masuk tanah Kanaan,
kita harus lihat dulu. Nah, Anda ini mempunyai tugas yang sangat penting, gitu kata Musa. Anda ini punya tugas yang sangat penting. Tugasnya yaitu apa? Mengintai tanah Kanaan. Dilihat ya, dilihat. Mulai dari mana? Nah, Musa mengajak di sini dikatakan apa? Pergilah ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Nah, dilihat dulu dari dataran tinggi. Dilihat, oh kelihatan ya. Nah, siapa yang pernah ke bukit? Ya, siapa yang pernah lihat dari atap atas bukit, itu lihat ke bawah, pemandangannya pasti kelihatan. Nah, kalau sekarang kita lihat di situ, ada mobil misalnya ya, ada rumah. Nah, tapi kalau itu dilihat, oh iya, ada banyak pepohonan. Kalau padang gurung itu gersang, nah kalau ini tanahnya indah. Nah, tapi Musa tidak hanya menyuruh itu juga. Tapi Musa memberikan waktu berapa? 40 hari. Oke, kamu sudah lihat, setelah itu pergilah ke sana, kata Musa. Pergilah ke sana, 12 orang ini ya. Kalian pergi, tidak usah bergelombol, kalian intai semua tanahnya dan lihat. Nah, apa yang dilihat? Nah, di situ Musa memberikan perintah. Yang pertama dilihat apa? Lihatlah orang-orangnya. Orang-orangnya itu kuat atau lemah? Besar atau kecil? Banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya? Nah, jika sudah melihat itu semua, lihatlah. Karena Tuhan bilang sama aku, kata Musa, tanah itu penuh dengan susu dan madunya. Nah, Musa ngasih tahu bahwa waktu itu adalah musim memetik anggur. Nah, kalau kalian ketemu di sana anggur, ambillah. Nanti bawalah kepada aku, kata Musa. Nah, Musa berkata seperti itu. Dan ke-12 orang itu berangkat. Siap Musa, aku akan berangkat ke sana. Aku akan lihat. Dan berapa tadi waktunya? 40 hari. 40 hari itu berapa? Lama atau cepat? 1 minggu berapa hari? Betul, ada 7. Berarti kalau 40 hari, 1 bulan berapa hari? 30. Jadi 1 bulan lebih 10 hari. Nah, Musa nunggu sama bangsa Israel yang banyak. Nunggu hasil daripada 12 orang itu tadi. 12 orang itu sudah terpencar di mana-mana, mereka lihat. Terus ada yang lihat, oh ini ya orangnya ya. Oh kayak gini ya. Ada perempuannya, ada laki-lakinya, ada yang tua, ada yang muda. Oke. Nah, sudah dilihat satu-satu, akhirnya mereka melihat ada anggur. Oh iya, kata Musa suruh ambil anggurnya, dikasih lihat sama Musa. Setelah 40 hari Musa menunggu dan juga bangsa Israel yang lain, tibalah 40 hari itu datang. Nah, mereka lapor pada Musa. Baik, yang 12 ini gimana? Nah, semuanya lapor sama Musa. Musa, tanahnya itu subur Musa. Subur sekali. Ini lihat nih anggurnya Musa, gede-gede. Nah, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang anggur hitam ya. Nah, itu anggurnya wah apalagi buahnya Musa. Waduh, subur sekali Musa, subur. Tapi, nah ini ada tapinya. Jadi 12 orang tadi berkata, tapi Musa, di sana itu orangnya itu gede-gede. Gede-gede, kuat-kuat, dia bilang gitu. Jadi kalau kita mau masuk ke sana, ya bagus sih tanahnya. Tapi orangnya itu gede-gede. Terus temannya yang lain menimpali, oh iya benar Musa. Orangnya itu gede-gede badannya. Memang benar tanahnya subur, hasil pertaniannya banyak, madu dan susunya melimpah. Tapi orangnya itu loh gede-gede. Bangsa yang di situ, waduh gede banget. Orang ke-1 sama, orang kedua sama, orang ketiga sama. 10 orang akhirnya berkata, iya Musa, itu tapi bahaya kalau ke sana. Terus akhirnya ada 2 orang yang berkata, stop. Nah, siapa itu yang bila katakan? Hanya 2 orang yang nggak setuju sama 10 orang itu tadi. Nah, di sini firman Tuhan katakan apa? Orang yang berkata itu adalah Kaleb dan Yosua. Mereka berkata, tidak Musa, tidak.
Nah, di situ dikatakan di ayat yang ke-30, nah, Kaleb dan Yosua menenteramkan bangsa itu dengan berkata tidak. Nah, di situ dikatakan ayat ke-30, kita akan maju untuk menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, di situ apakah 10 orang tadi tentram? Wah, 10 orang ini takut, ini kamu mau mengalahkan bangsa itu. Akhirnya di ayat yang terakhir dia di situ dikatakan, iya benar Musa. Itu memang benar bahwa negeri itu baik. Tapi ini loh, nah, tadi kalau dikatakan bahwa negeri itu banyak orang gede, orang kuatnya, di situ mereka mengatakan untuk tidak setuju sama Yosua dan Kaleb. Jadi 10 orang itu bersepakat berkata, kalau dilihat ya Musa, kalau dilihat nih, kita ini kayak belalang sama orang. Jadi kita ini kecil. Loh, belalang sama orang. Berarti kan gede banget. Nah, apakah segede itu? Terus akhirnya Yosua dan Kaleb tadi tetap menenteramkan hati Musa. Akhirnya apa? Bangsa Israel menjadi yang 10 orang tadi ngomong, itu nggak benar kata Yosua. Kata Yosua itu nggak benar. Kata Yosua itu salah. Itu orangnya lo gede. Kalau kita mau ke sana, kemungkinan apa? Ya pasti kita kalah. Kita ini lo kecil. Orang sana itu gede segini. Wah, mungkin seatap ini lebih ya. Nah, kira-kira seperti itu. Akhirnya orang-orang itu marah sama Yosua. Kamu ini gimana sih? Tapi Yosua dan Kaleb tetap percaya. Kita ini lo bisa mengalahkan mereka. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyertai kita. Kita bisa keluar dari Mesir sampai ke sini. Dan tidak boleh berhenti. Harus terus. Nah, di sini kita bisa tahu siapa yang mempunyai perkataan yang baik. Nah, kalau kita bagi tadi ada 10, ada 2. Nah, yang baik tadi berkata cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Tapi 10 pengintai yang lainnya berkata tidak baik. Mereka nggak ngomong kasar, mereka nggak ngomong kotor. Tapi apa? Perkataan mereka itu perkataan yang negatif. Juga membuat semua bangsa Israel itu takut. Nah, di sini penting ya. Jadi kalau kita mempunyai apa yang penting dari mulut kita yaitu apa? Perkataannya. Perkataannya apakah kita kata-kata itu bisa menjadikan positif dan memberikan semangat atau malah membuat orang lain takut? Karena sebenarnya kita sendiri juga takut. Nah, di sini kita anak Tuhan. Kita percaya bahwa saat kita mengungkapkan suatu kata-kata ada suatu semangat yang ingin Tuhan bagikan. Kalau Tuhan menyertai kita, Dia adalah Allah yang apa? Immanuel. Allah yang menyertai kita. Maka kita nggak boleh takut. Nah, jadi kata-kata itu yang penting ada 2. Yang pertama, kalau kita mengucapkan sesuatu orang pasti semangat. Kalau yang kedua, kalau kita mengucapkan sesuatu bisa membuat orang lain sakit hati. Loh iya tak Kak? Iya, siapa yang di sini pernah sakit hati gara-gara omongan orang lain? Temannya, adiknya, atau gara-gara perkataan kita? Teman-teman kita di sekeliling kita jadi sakit hati. Aduh, gimana ya? Nah, ini kalian kasih contoh. Ada namanya Mona. Nah, suatu kali cerita. Mona mau ke kantin. Nah, kita udah lama ya nggak belajar di sekolah. Nah, ini kalian mau cerita, kita mau membayangkan lagi kita di kantin. Yang kalau sekarang kita sekolah di rumah, belajar di rumah. Kalau waktunya istirahat tinggal minta mama atau mbak untuk menyiapkan. Nah, Kak Dian mau ngajak. Jadi suatu kali Mona ini datang ke kantin. Makan sama temannya waktu bel jam makan. Tet. Nah, semuanya lari. Serut. Duduk masing-masing di kantin. Sudah selesai makan, dia mau bayar. Waktu dia lihat, loh. Mana ya? Aduh. Dompetku kok nggak ada. Kata Mona gitu, panik akhirnya. Duh gimana ya? Terus teman yang lain tanya kan, Mona kamu bingung apa? Dompetku nggak ada. Saya coba diingat-ingat dulu. Di kelas tadi mungkin. Diingat-ingat, oh iya. Nah, Mona curiga. Tadi sih rasanya di kelas masih ada. Sekarang kok nggak ada. Iya. Tadi waktu aku duduk di kelas,
itu aku lihat Koda. Ada yang punya teman namanya Koda? Nah, ini Mona temannya namanya Koda, cowok. Aku tadi lihat kayaknya dia itu mondar-mandir depan mejaku. Mungkin dia yang ngambil. Pasti Koda, aku yakin, kata Mona gitu. Pasti Koda. Ya wis, kembali ya. Ya sudah, aku kembali. Begitu dia balik gini, ketemu sama Koda. Halo Mona, halo Koda. Koda sebelum dia mau marah-marah sama Koda, Koda kasih ke Mona. Mona, ini loh dompetmu. Loh, dompetmu? Iya, dompetku. Oh iya, itu tadi jatuh loh di jalan. Waktu kamu mau ke kantin tadi. Waduh. Aku udah nuduh kamu yang enggak. Maaf ya, seperti itu. Iya Mona, tadi aku juga hampir marah waktu bilang aku yang ambil dompetmu. Ini loh aku enggak ambil. Itu tadi jatuh. Ini loh ada si Richard tadi yang lihat. Bener enggak, Cat? Iya, bener. Iya, ya. Jadi saat kita mengutarakan kata-kata yang negatif, itu menuduh misalnya itu kata-kata yang negatif. Nah, kita harus ingat, ya, kita mau katakan sama-sama, aku mau berkata-kata positif. 2, 3. Aku mau berkata-kata positif. Ya, amin. Oke, kita mau berdoa yuk. Kita mau jadi anak Tuhan yang senantiasa seperti Yosua dan Kaleb. Kita mau punya hati yang bersih, iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan kita mau mempunyai perkataan yang benar. Agar setiap apa yang keluar dari mulut kita itu membuat senantiasa orang diberkati, orang merasakan kasih Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Sudah? Oke, kita mau berdoa yuk. Ikuti tangan kalian. Aku siap berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Yosua dan Kaleb. Yosua yang senantiasa tahu Tuhan akan penyertaan-Mu, demikian juga Kaleb yang senantiasa yakin bahwa Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memerintahkan, maka segalanya akan berhasil. Apapun yang kami lihat, seperti yang Yosua lihat Tuhan, ada satu rencana indah yang Tuhan kasih buat kami, tapi kami percaya harus ada upaya dari kami untuk kami senantiasa maju dan pantang menyerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berikan kami iman dan juga berikan kami, ajar kami selalu Tuhan untuk kami hidup seperti Yosua dan Kaleb, mempunyai kata-kata iman, kata-kata yang positif, yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Adik-adik, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bapak Surgawi, saat ini Tuhan kami berdoa, buat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, dimanapun mereka berada, adik-adik kami berada Tuhan, biarlah mereka mengangkat tangan saat ini Tuhan, kami berdoa berkat Tuhan senantiasa tercurah, berkat daripada Allah Bapa dan juga kasih daripada Yesus Kristus yang telah mati buat kami dan menjadi juru selamat buat kami, dan penyertaan akan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua, menjadikan kami anak-anak Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Kami curahkan setiap berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, karena ibadahnya udah selesai, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. See you next week and bye.